Doa yang dijawab. Berapa banyak saudara yang mau doanya dijawab? Semua mau ya, semua pasti mau dijawab. Tetapi jawaban Tuhan itu kan ya bermacam-macam. Kita buka firman Tuhan Matius pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang pertama, doa yang pasti tidak dijawab oleh Tuhan adalah doa orang apa saudara? Doa orang yang munafik. Kalau kita kenal sekarang dengan istilah muna. Ya, muna banget tuh ya. Orang munafik. Apa itu munafik? Lain di mulut, lain di. Tapi di sini tidak ada, katakan insya Allah. Ya, tidak ada yang munafik di sini. Kenapa saudara? Tuhan tidak mau mendengar apalagi menjawab doa orang munafik. Orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Karena kita tahu firman Tuhan berkata Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Dan karena itu doa orang yang didengar Tuhan, doa yang hati dan mulutnya sama. Dengan kata lain, balik lagi, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Jadi kalau kita ingin doa kita dijawab, mari kita menjadi orang yang apa adanya di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang munafik. Dikatakan di sini mereka suka mengucapkan doanya di dalam rumah-rumah ibadat. Lalu kita berpikir, loh tapi berarti Bu di sekarang tidak boleh orang berdoa di gereja. Ya bukan itu artinya. Mereka berdiri tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Orang munafik itu orang yang pura-pura kelihatan rohani padahal sama sekali tidak rohani. Di depan mata dia rohani tapi ternyata di belakang roh halus. Di sini tidak ada. Semua luar biasa di sini ya. Di sana yang banyak. Saudara, orang munafik itu sangat berbahaya. Sekarang kita lihat ada begitu banyak orang yang membungkus kemunafikan dengan berkedok agama. Dan ini sangat-sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau orang sudah terbiasa melakukan dosa, hidup dalam kemunafikan, dia berdosa, dia melayani, dia berdosa, tapi dia juga di dalam rumah-rumah ibadat aktif, tetapi di luar ternyata dia melakukan dosa, maka orang seperti ini akan terbiasa. Dia lama-lama melakukan dosa, sudah tidak tertuduh lagi karena sudah terbiasa. Saya berdoa setiap kita yang hadir sore hari ini tidak ada orang munafik. Bilang kanan kirimu, jangan munafik. Gak apa-apa, ngomong aja. Gak boleh tersinggung. Orang di gereja kok tersinggung loh, bertobat. Cepat lihat kanan kirimu, bilang jangan munafik ya. Kalau suami istri bilang say, jangan munafik loh say. Cepat ngomong kanan kirimu ya. Orang munafik itu lain di bibir, lain di hati. Kalau ngomong istrinya kurus, ngomong kurus beneran. Karena banyak bapak-bapak itu munah di depan istri. Soalnya kalau dibilang gendut istrinya marah. Gak apa-apa, ngomong aja gendut biar terpacu. Ya, jadi saudara jangan lain di bibir, lain di hati. Yang pertama, Tuhan pasti tidak akan mendengar doa orang yang munafik. Yang kedua, kita lihat bersama ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, firman Tuhan berkata apa? 1, 2, 3. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya ke. Yang kedua, doa yang mendapat jawaban dari Tuhan itu adalah orang yang berdoa masuk dalam kamar, tutup pintu. Kenapa saya selalu berkata jangan titip doa? Engkau punya masalah jangan cari pendeta, tapi cari Tuhan. Alkitab bilang masuk dalam kamarmu, tutup pintu, lalu berdoa.
Doa yang dijawab oleh Tuhan itu doa yang masuk kamar, tutup pintu. Kenapa? Karena Bapamu ada di tempat yang tersembunyi. Ketika engkau berdoa dari tempat yang tersembunyi, maka Bapa akan membalaskan sesuatu dari tempat yang tersembunyi. Jadi kalau saudara mau berdoa sekarang, cari tempat yang tidak ada orang. Orang berdoa jam 2 malam, yang lain tidur, kita berdoa. Bukankah itu menggerakkan hati Tuhan? Nggak ada orang yang tahu engkau berdoa, engkau menangis. Ibu-ibu coba praktekkan ini. Kalau suamimu belum bertobat, bangun tengah malam, berdoa, masuk di kamar, nggak usah kasih tahu orang-orang. Nangis saja di kaki Tuhan. Saya percaya kalau kita mau bayar harga, maka Dia Tuhan yang sanggup menjawab doa-doa kita. Amin saudara. Kalau perlu tambah dengan puasa, lakukan puasa, bayar harga, ketok hati Tuhan. Masuk dalam kamar, tutup pintu. Lalu ayat yang berikutnya berkata apa saudara? Ya, lagi pula, baca sama-sama. Dalam doamu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya itu akan kabulkan. Kalau sampai Alkitab menulis ini, berarti memang banyak orang kalau yang berdoa itu suka bertele-tele. Dia pikir kalau kata-katanya bagus, bahasanya bagus, maka itu akan cepat didengar Tuhan. Doa itu lahir dari hati. Doa yang lahir dari iman, dari hati yang sungguh-sungguh, itu yang didengar Tuhan. Kenapa kita nggak perlu bertele-tele? Ayat berikutnya berkata begini saudara. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena apa? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlu sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan itu maha tahu. Kita nggak usah ngurusi Tuhan. Kasih tahu Tuhan, aku mau Tuhan tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Tidak usah saudara. Berserah kepada kehendak Tuhan. Dia Tuhan yang tahu. Sebelum kita minta, Dia sudah tahu. Sebelum engkau berdoa pun Tuhan tahu engkau butuh sesuatu. Namun kenapa kita harus berdoa? Doa adalah salah satu wujud penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ketika engkau bersimpuh, engkau berlutut, engkau menangis, bukankah itu menggetarkan hati Tuhan? Makanya saya selalu bilang, jangan titip doa sama pendeta. Karena yang menggetarkan hati Tuhan ketika engkau duduk tersimpuh di kaki Tuhan, engkau menangis, saya yakin ketika engkau mengetok pintu sorga, Yesus berkata, siapa yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Masalahnya kebanyakan orang Kristen cuma titip doa. Mau pendeta sehebat apapun, gak bisa akan membuat Tuhan menjawab doamu. Lalu ada yang bilang, tapi ada bu, orang doakan ya orang, terus dia langsung sembuh loh. Itu karena iman orang sakit itu, bukan karena pendetanya. Makanya ketika orang pendarahan 12 tahun menjamah Yesus, Yesus bilang apa? Yesus gak ngomong ini, aku loh yang menyembuhkan engkau. Yesus bilang apa? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Iman orang itu, ya. Iman yang menggetarkan sorga ketika engkau nangis berlutut di kaki Tuhan. Tidak usah bertele-tele. Sebab Tuhan mendengar doa orang yang sungguh-sungguh berserah kepadanya saudara. Lalu ayat berikutnya dikatakan di sana apa saudara? Ayat yang ke-9 ya kita baca. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajarkan doa terbaik adalah doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami itu terdapat banyak unsur yang bisa membuat doa itu dijawab. Yang pertama ketika kita berdoa, dalam doa Bapa kami dikatakan Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita ketika datang menghadap Tuhan, kita harus mengakui bahwa Dia Allah yang kudus. Dan ketika kita mengakui Dia Tuhan yang kudus, tentu kita harus menghadap kepada Dia dengan kekudusan. Ingat bangsa Israel dulu ketika mereka menghadap Tuhan, itu harus menyembelih kurban. Ya, kambing domba untuk darahnya tercurah sebagai penghapus dosa. Barulah mereka itu layak ya berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita sudah menerima kurban yang terbaik, anak domba Allah, yaitu darah Yesus
Kristus. Yesus sudah mati bagi kita, darahnya tercurah, makanya kita nggak perlu lagi, tetapi kita harus minta Tuhan sebelum berdoa, kuduskan hidupku. Kalau ada dosa dalam pikiran, perkataan, hati, kuduskan sebab Engkau Allah yang Maha Kudus. Lalu yang berikutnya ayat yang ke-10 di sana dikatakan, datanglah apa? Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Unsur doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang meminta kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Ada anak-anak muda, saya berdoa Bu buat jodoh saya sudah katakan sama Tuhan, Tuhan pokoknya laki-laki itu harus jadi jodohku, aku rebut dia dalam nama Yesus. Ada loh orang begitu, ya. Percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Engkau boleh berdoa, Tuhan aku rindu laki-laki ini jadi jodohku, tetapi jangan kehendakku, biar kehendakmu. Kalau kami jodoh persatukan, kalau tidak putuskan dalam nama Yesus. Yang muda-muda bilang amin. Tidak ada yang mau amin. Ya, daripada engkau menyesal kemudian, lebih baik sekarang. Ada orang telepon saya, Bu, saya mau bunuh diri Bu. Kenapa? Saya diputus sama tunangan saya. Saya bilang, kenapa kamu mau bunuh diri? Rayakan 7 hari 7 malam pesta. Dia pergi sama perempuan lain. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kamu belum menikah, Tuhan sudah tunjukkan karakternya. Dia udah pergi sama perempuan lain, puji Tuhan, haleluya. Itu namanya kehendak Tuhan. Ya, jangan bunuh diri ditinggal laki-laki. Ada juga ibu-ibu yang mau bunuh diri karena suaminya selingkuh. Ibu-ibu jangan cintai suamimu 1000%. Cintai Tuhan 1000%. Supaya kalau suamimu pergi, engkau tidak bunuh diri. Karena suami itu hanya titipan Tuhan. Kalau nggak diambil Tuhan, ya diambil perempuan. Cintai Tuhan di atas segala-galanya. Supaya kalau suamimu macam-macam, jangan engkau bunuh diri. Ya. Jangan, ada Tuhan dalam hidup kita. Berdoa, Tuhan biar kehendakmu yang jadi. Ya, makanya saudara, di dalam doa itu kita perlu berkata, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam hidupku seperti di sorga. Jangan maksakan kehendakmu. Engkau berdoa di dalam segala hal, bisnis, pekerjaan, apapun, mau beli rumah, mau apa, libatkan Tuhan. Tetapi jangan maksa dengan kehendakmu, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan itu turun tangan. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-11 dikatakan, berikanlah pada kami pada hari ini makanan yang... Kenapa banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan? Karena mereka doanya begini, berikanlah pada kami pada tahun ini makanan kami yang berlimpah-limpah. Orang Kristen itu suka menyalahi firman. Padahal Yesus mengajarkan doanya, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Saya mau tanya, hari ini ada yang belum makan gak? Ada di antara saudara yang belum makan? Yang sudah makan 3 kali angkat tangan. Ada yang 4 malah tuh, ada angkat tangan 3 kali loh. Sudah 3 kali ya, luar biasa ya. Saya ini baru 1 kali loh. Ya, berarti di antara kita hari ini nggak ada yang kelaparan kan? Tidak ada yang berkekurangan kan? Bukankah itu membuat kita bisa mengucap syukur? Tuhan ajarkan, beri pada kami hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya. Kenapa orang jadi stres dan khawatir? Karena dia pikir 10 tahun ke depan. Engkau bodoh kalau engkau terlalu khawatir. Firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi manusia itu bantah sukanya. Bahkan uang masih ada miliaran di rekening sudah ketakutan. Ketakutan, akhirnya gak bisa menikmati hidup. Gara-gara khawatir, takut, ketakutan, kena macam-macam penyakit, mati. Duitnya ditinggal buat orang lain. Kalau kita hidupi ini, wow, luar biasa. Kita malah bisa berbagi. Sehingga hidup tidak kita nikmati bagi diri kita, tapi kita juga bisa berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Ayat yang ke-13 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa yang dijawab Tuhan ada unsur pengampunan di sana.
minta ampun kepada Tuhan dosa kita, dan kita juga harus melepaskan pengampunan bagi orang lain. Kalau engkau dalam doamu tidak berkata engkau mengampuni orang lain, maka doamu juga tidak akan dijawab Tuhan. Ada yang tanya, Bu, kenapa kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita? Enak banget orang itu. Kamu mengampuni bukan untuk kepentingan orang itu loh, untuk kebaikan dirimu. Kenapa? Orang kalau hidup dalam kepahitan, mukanya tua. Bilang amin. Hidup ini sudah berat, sudah pahit. Jangan engkau tambah-tambahin lagi dengan kepahitan. Minum kopi pahit, makan daun pepaya, tambah pahit hidupmu. Lepaskan pengampunan. Ya, berbeda. Kenapa kita harus mengampuni orang? Untuk kebaikan kita. Jadi doa yang benar ada unsur melepaskan pengampunan dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang terakhir saudara, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan itu doa yang meminta untuk dilepaskan dari pencobaan. Tapi orang Kristen sekarang, dia doa sama Tuhan lepaskan dari pencobaan, tapi dia bawa dirinya di dalam pencobaan. Itu yang banyak terjadi. Bapak-bapak gak ada kerjaan, cari-cari kenalan di dunia maya. Itu kan namanya engkau membawa diri dalam pencobaan. Ya, jangan bawa diri dalam pencobaan. Kita hidup lurus sudah banyak pencobaan, apalagi kalau hidupnya bengkok. Ayat yang berikutnya saudara, ayat 14 berkata, kenapa tadi kita harus mengampuni? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya, dan ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita tahu sekarang kenapa kita harus mengampuni? Supaya dosamu gak numpuk. Karena kalau kita gak ngampuni orang, dosa kita pun tidak diampuni.